Nah, baiklah kawan-kawan, kita setelah melihat pertumbuhan padi ini, kita akan menuju padi yang akan dilakukan penyemprotan. Nah, ini kita sudah berangkat pagi ini. Kita berangkat menuju ke tempat lokasi padi yang akan disemprot, dan agak lumayan jauh tempatnya dari rumah, kira-kira perjalanan antara 10-15 menit. Nah, ini kita menuju ke lokasi. Untuk tanaman padi yang akan kita semprot itu 48 hari setelah tanam, dan di situ padi sudah mulai menunjukkan bulir-bulir gabah yang sudah mulai keluar. Nah, kenapa kita melakukan penyemprotan? Agar supaya di situ bulir-bulir padi tersebut tumbuh dengan sempurna dan bisa menghasilkan gabah yang bagus. Artinya di situ gabahnya bisa bukan hanya kecil tapi lebih besar, dan untuk mencegah pertumbuhan hama agar tidak mudah terserang hama. Nah, ini jalan kita menuju ke lokasi ya, kanan kiri ini yang sudah mulai menunjukkan bulir-bulir padi, bulir-bulir gabahnya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi. Langsung saja kita akan melakukan pengaplikasian pestisida. Nah, ini yang akan kita semprot. Oke, kita lihat pengaplikasiannya. Nah, ini adalah pestisida yang akan kita gunakan, yaitu Revus, Amistar, dan Pexalon. Nah, Revus itu fungisida, Amistar juga fungisida, Pexalon itu untuk insektisida. Nah, kita di sini juga menggunakan perekat agar supaya tidak mudah luntur ketika terkena hujan. Untuk takaran Revus kita bisa memakai 1 tutup atau 10 mili sampai 20 mili untuk tangki ukuran 20 liter. Pexalon cukup 10 mili untuk tangki ukuran 20 liter. 20 liter. Nah, kenapa kita gunakan Pexalon? Karena untuk pencegahan hama. Karena untuk tanaman padi tahun ini Inpari 32 itu mudah terkena serangan hama kayak kutu batang. Jadi di situ tidak bisa, pertumbuhannya bisa terhambat dari jamur batang tersebut. Bukan kutu batang sih, jamur batang. Maka dari itu kita gunakan Pexalon untuk insektisidanya. Dan untuk fungisidanya kita menggunakan Amistar dan Revus. Untuk Amistar takarannya cukup 10 mili, dan untuk Revus cukup 10-20 mili. Nah, kenapa kita gunakan Revus? Karena Revus itu untuk mencegah busuk batang, dan di situ juga bisa memperkuat akar. Nah, maka dari itu kita gunakan Revus. Sedangkan Amistar itu untuk fungisida, yang di situ untuk memaksimalkan pertumbuhan atau pengisian bulir-bulir beras di dalam gabah tersebut, di dalam gabah tersebut. Nah, agar bisa lebih maksimal, bisa lebih sempurna,
bisa penuh, di dalam gabah itu bisa penuh, agar enggak terjadi hanya separuh gabah, maka dari situ yang menghasilkan beras atau padi yang kecil. Kalau kita gunakan Amistar untuk fungisidanya itu bisa lebih maksimal, bisa full, bisa penuh, bisa lebih besar hasil berasnya. Kita gunakan Amistar. Dan untuk fungisida bukan hanya Amistar yang digunakan, bisa menggunakan skor, Amistar, ataupun obat-obatan fungi yang lain. Untuk insektisidanya kita bisa menggunakan Pexalon ataupun burung ataupun insektisida yang lain. Tinggal kita lihat dulu pertumbuhan atau perkembangan hama tersebut, karena yang bisa lebih efektif. Itulah tadi kawan-kawan sedikit pengalaman dari kami untuk perawatan pertumbuhan padi ketika sudah terjadi pembuahan. Nah, untuk pengalaman-pengalaman yang lain kawan-kawan boleh lihat dari yang lain. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, dan like.